Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung sama owner atau fashion designer dari Ristiara Dress. Yuk, kalau kalian mau tahu obrolannya seperti apa, langsung masuk. Nah, sekarang kita udah sama Kak Ristiara nih, owner dan fashion designer dari Ristiara Dress, salah satu fashion designer lokal di Samarinda. Boleh langsung kenalin diri nggak? Boleh. Jadi nama saya Rinda Ristiara, umur saya 29 tahun, kebetulan salah satu owner dari Ristiara Dress. Ya, jadi Kak Ristiara ini lokal fashion designer yang udah banyak banget fashion show banget, memadu-madankan pakaiannya dari modern sampai ke etnik atau culture. Jadi buat kalian nih yang lihat dress cantik gitu terus dipadu-padankan sama kain batik di Samarinda, Kak Ristiara nih masterpiece-nya. Oke Kak, sekarang Kakak kesibukannya apa sih Kak? Jadi fashion designer. Kenapa? Kesibukannya apa sekarang? Selain jadi fashion designer, sekarang kebetulan kesibukan saya menjadi ibu. Iya, alhamdulillah. Ya, karena tahun ini saya kebetulan melahirkan, jadi kesibukannya sekarang ya menjaga anak saya. Terus selain itu juga saya jualan, karena gimana ya, kalau kita kayak harus punya kesibukan gitu ya, Produktif gitu ya Kak? harus produktif. Terus juga mengikuti beberapa pelajaran webinar, kelas-kelas entrepreneur begitu, buat ya ngisi gelas yang kosong gitu. Apalagi di masa-masa pandemi ini kan sebisa mungkin kita tetap menjaga kreativitas dan produktivitas kita gitu. Betul. Jadi dengan masa pandemi begini kan kebetulan permintaan kan menurun. Kalau permintaan menurun berarti kan waktu kita menjadi agak lebih banyak. Nah, kita harus manfaatkan waktu yang agak lebih banyak ini supaya banyak ilmu yang masuk. Oke. Sejak kapan sih kakak tuh menekuni dunia fashion designing dan apa sih turning point-nya kakak? Kalau fashion mungkin dari saya kecil memang saya tumbuh di lingkungan fashion ya, karena kebetulan mama saya memang punya usaha jahit dari saya kecil, dari tahun 92. Beliau merintis dari mesin jahitannya satu, terus mulai berkembang lebih besar lagi, punya LPK, terus sampai alhamdulillah bisa sebesar ini. Waktu saya lulus kuliah saya juga ikut fokus dan ikut membesarkan Ristiara Dress gitu. Terus kapan saya mutusin atau menikmatin Terjun di dunia ini? terus serius lah istilahnya. Kalau menikmatinya mungkin mulai dari saya sekolah ya, SMP, SMA rasanya. Waktu itu ada prom night di sekolah dan waktu itu juga kalau misalnya saya beli ukurannya pasti nggak sesuai karena saya kurus waktu itu, jadi Waktu itu lah ya. Sekarang ini pasti kegedean. Mau sewa juga di sini nggak banyak ya. Iya, bener-bener. Mau sewa di sini nggak banyak waktu itu. Jadi saya mutusin untuk nyari inspirasi, terus saya gambar deh waktu itu, gambar sebisa saya. Saya diskusikan dengan mama saya dan saya minta beliau untuk membuatkan. Nah, alhamdulillah selalu memuaskan. Karena memang kalau secara technically beliau memang mama saya memang bukan karena mama saya, tapi memang rapi banget, memang ilmunya tuh memang tinggi lah sudah. ada suhu gitu. Iya, jadi ya gambar saya ditaruh di orang yang tepat. Jadi everyone knows di Samarinda ini kalau Ristiara, pokoknya kalau mau jahit di Ristiara Dress gitu ya gitu. Iya, jadi kalau nggak salah kuliahnya jauh banget kayak dari fashion ke kuliah kakak ini. Kuliahnya apa Kak? Saya kuliah di jurusan farmasi dan melanjutkan jadi
profesi apoteker waktu itu. Karena waktu itu keinginan ayah saya untuk saya bisa kuliah di bidang kesehatan waktu itu. Jadi saya harus bisa lulus dan bisa meneruskan menjadi apoteker. Tapi untuk keputusan akhirnya pada hari ini saya ke fashion designer bukan apoteker, itu memang waktu satu dan lain hal. Jadi saya lebih memilih untuk saat ini fokus di fashion designer dulu. Terus inspirasi Kak Risa tuh siapa? Kan biasanya desainer tuh punya muse atau icon gitu. Kira-kira buat Kak Risa ini siapa sih? Kalau secara inspirasi dalam hal mental bekerja, mental untuk hidup, itu inspirasinya jelas mama saya, Yayu Asmiati. Tapi kalau untuk inspirasi desain, ya desain itu sendiri, saya sih sukanya tuh ngelihat Zuhair Murad, Elisa, terus siapa ya? Dua itu sih yang sering banget saya lihat, jadi di kepala tuh nempel. Terus kalau dulu pas awal-awal lulus kuliah tuh Bunda Ana Avanti gitu. Iya. Kalau sekarang yang lagi saya juga suka lihat itu Mbak Aski Febrianti, Mirna Miura, desainer Ivori gitu. Kalau kakak kan suka sama Bunda Ana Avanti nih, saya tuh memang lihat banget dengan signature kakak, signature Christiana Dress, penuh dengan payet yang cantik. Pokoknya payetnya tuh bener-bener yang eksklusif banget. Kalau temen-temen nih nanti kita bakal video ini ya Kak, beberapa hasil karya Kak Christiana. Memang tip top banget, terus kayak dia tuh kayak jarang gitu loh kita ngelihat gitu. Jadi kayak memang eksklusif, terus signaturenya Kak Christiana emang pas banget, udah inspirasi dari Ana Avanti. Pas ngelihat masterpiece Kak Christiana juga ternyata emang serupa gitu, istilahnya hubungannya gitu kan, payet-payetnya gitu, keren banget sih parah. Jadi terus kan saya tuh sering ya lihat kakak tuh di Instagram gitu kan, saya udah follow kakak tuh udah lama sebenarnya. Jadi tuh emang fansnya Kak Christiana gitu, salah satu inspirasi aku juga mau terjun di dunia fashion ini. Salah satunya Kak Christiana juga, dan glad I'm here untuk ketemu sama Kak Christiana langsung gitu. Terus baju Kak Christiana kan, Kak Christiana tuh banyak banget diminati sama pejabat-pejabat daerah di Kalimantan Timur gitu, kayak istri wali kota gitu kan. Saya pernah lihat juga kayak, wow, masya Allah, berarti udah istilahnya udah dipakai sama orang besar tuh kan, berarti memang ada value kan dari bajunya gitu. So terus feedback mereka apa sih Kak? Karena kan baju kakak tuh banyak mix match sama culture kan, jadi kayak pasti feedback mereka juga untuk promote gitu kan Kak. Sebenarnya itu gimana ya, feedback secara nggak langsung sih ya. Sebenarnya memang suatu kayak anugerah, keberuntungan kalau misalnya kita punya karya, kita di bidang fashion, kita punya karya dan itu bisa dipakai orang-orang besar di daerah kita terutama. Jadi itu feedbacknya apa sih, gimana ya, itu kayak jadi kayak soft selling ya. Iya benar. Jadi kayak soft selling. Jadi dengan begitu kalau ibu-ibu kan, wah bagus bajunya, beli di mana gitu kan. Kan powernya yang persentase lebih kuat kan, gitu kayak mulut ke mulut ya, lebih kuat kan anunya, marketingnya sebenarnya daripada kita misalnya beriklan atau apa, atau di radio kita pasang iklan gitu, kayaknya lebih mulut ke mulut, apalagi kalau wanita kan gitu. Apalagi wanita itu adalah orang yang terpandang di daerah kita, otomatis beliau pastinya juga sosok yang dikagumi banyak ibu-ibu kan. Pertama kali kalau ngedesain itu aku ngebayangin, kalau aku sih suka hal-hal yang kayak bahasanya gimana? Aku suka baju-baju di film Winter Sport. Yang Snow White and The Huntsman. Ya kan? Yang film keduanya. Nah, yang kayak gitu aku suka. Yang banyak apa sih, kayak lumba-lumbanya gitu kan di sini ya? Dia tuh cantik tapi gagah gitu. Gitu. Dia cantik tapi gagah. Terus hal-hal misalnya kayak lampu chandelier gitu aku suka. Jadi gitu. Jadi pertama tuh aku
ngebayangin baju tuh bentuknya gitu, dia kokoh, tangguh, elegan tapi cantik. Tapi gitu. cantik gitu. Jadi hal-hal kayak gitu dulu. Terus aku pengen pakai bahan apa nih gitu. Baru aku pengen pakai bahan apa. Misalnya pertama tuh aku milih misalnya batiknya dulu atau kain khas daerahnya dulu apa. Nah baru dari sekian banyak tuh kan pasti banyak pilihan warnanya dan lain-lain. Nah kebetulan sih kalau misalnya Afifah lihat ya, aku sukanya ngepadu-padankannya ke yang gelap ya, misalnya kayak hitam gitu kan. Itu yang kayaknya sih ciri khasku yang tadi, dia tangguh, kokoh tapi cantik gitu. Nah, Elegan gitu ya, tetap elegan. Nah, elegan dan mewahnya ntar tuh dicerminin dari si payet-payet tadi gitu. Jadi gambaran tuh aku tuh ngebayanginnya tuh ya kayak gitu, kayak kesatria, perempuan kuat kayak gitu. Aku ngebayanginnya. Nah, ntar aku sesuaiin sama kain apa, kain daerahnya apa dulu, baru bahan tambahannya gimana, warnanya apa. Kemudian untuk modelnya aku cari inspirasi lagi, apa sih yang sekarang lagi tren gitu. Sekarang lagi trennya apa di dunia gitu. Nah aku berusaha ngeblend itu supaya jadi suatu kombinasi yang enak dilihat gitu sih. Jadi secara looks-nya juga nggak ngebosenin gitu kan ya. Bener. Kalau nggak ngebosenin, terus nggak itu aja, terus gimana ya, nggak jatuhnya kayak misalnya norak atau gimana gitu kan. Karena kita kan agak serba salah ya kalau milih apa namanya, material gitu. Milih kain daerah kan kadang. Kalau Samarinda sih memang saya akuin coraknya banyak yang berani-berani ya gitu. Nah gitu deh, gimana caranya kita memikirkan supaya itu tuh jadinya tuh elegan, Gorgeous gitu kan. Gorgeous gitu, nggak jatuhnya jadi terlalu mencolok, lebay ya gitu. Berarti ada peran feeling dong kak ya dalam mix and match material, warna terutama gitu kan. Benar. Ada peran feeling, terus kita gimana kita cari referensi bahannya juga, gimana cocok nggak ya kira-kira. Terus kalau ini dijadiin model kayak gini gimana, bagus nggak ya gitu. Jadi untuk menetapkan misalnya kita mengeluarkan suatu koleksi gitu, 5 baju gitu, yang didesain tuh nggak cuma 5, biasanya 10 atau 15 gitu, baru kita lihat screening ini nih, kayaknya yang ini, kayaknya yang itu gitu. Bahkan kadang dari misalnya tiga model yang berbeda ketemu jadi kayaknya lebih bagus ininya begini digabungin gitu. Iya benar gitu. Tapi tetap nggak lari dari signature kakak tadi. Iya gitu. benar. Oke. Terus project paling dekat apa sih kak? Hai, kalau kalian suka video ini langsung aja subscribe, like, dan komen ya. See you in the next video. Bye.